Sini kita akan melakukan test drive modeling. Selamat datang kembali di channel One Future Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Setelah teman-teman melihat beberapa video tutorial SolidWorks sebelumnya, sini kita akan melakukan test drive modeling untuk menggambar model seperti ini. Model ini kita namakan sebagai rahang. Jadi kita bisa lihat dulu sebelumnya untuk step by stepnya kira-kiranya seperti ini. Jadi pertama kita membuat bodi utama terlebih dahulu, kemudian kita potong seperti ini. Setelah itu kita buat lubangnya, lubang berulir, kita kasih radius, dan kemudian kita bikin ekornya seperti ini. Kemudian kita tutup bagian yang ada longgar tadi, ada celah. Nah, kita bikin dudukannya. Setelah itu barulah kita kasih fillet semacam ini atau radius-radius semacam ini. Kemudian kita bikin dudukan bautnya dan kita kasih fillet pelengkap, nah semacam ini. Jadi tadi sedikit review mengenai cara modeling model ini. Oke, kita masuk ke SolidWorks terlebih dahulu. Kita buat new part di sini, new part. Lalu pastikan unit sistem yang kita gunakan milimeter garis datarnya MMGS. Kemudian kita membuat sketch utama dari model kita. Kita bisa membuat sketch utamanya dari front plane. Klik kanan, sketch. Kita masuk ke sketch terlebih dahulu. Lalu kita buat model semacam ini. Line. Kita usahakan dia horizontal ya. Ada garis bantu biru. Kita mulai dari kiri origin seperti ini. Nah, kemudian kita bikin garis miring, miring lagi. Nah, untuk bagian yang tengah kita bikin garis lengkung. Untuk membuat garis lengkung, arahkan kursor kembali ke titik akhir tanpa klik, lalu geser seperti ini, barulah kita klik. Kemudian kita bikin garis seperti ini, kita tutup sekarang. Oke, kita escape untuk mengakhiri command line. Di sini kita bisa tambahkan relation seperti tangent antara garis lurus dan melengkung. Kita klik garis lengkungnya dan garis lurusnya kita klik. Jangan lupa tekan dan tahan kontrol untuk memilih beberapa item. Lepaskan kontrol, kita pilih tangent. Kita escape untuk membebaskan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan pertemuan yang smooth. Sekarang kita bisa tambahkan garis centerline atau garis bantu dari titik tengah origin sini ke titik tengahnya garis lengkung. Oke, escape. Kemudian titik paling bawah sini, titik tengah dari garis centerline dengan garis paling bawah, tekan dan tahan kontrol. Klik garis paling bawah, lepaskan kontrol. Nah, dua item ini, titik sama garis, kita kasih relation midpoint, jadi supaya titik yang kita pilih itu berada di tengah-tengah garis. Escape untuk membebaskan pilihan. Kemudian kita klik garis bantunya, kita jadikan vertikal ya, relation vertikal. Oke, escape. Kemudian kita klik dua titik ini, 1, 2, lepaskan kontrol, kita pilih relation horizontal, jadi supaya dua titik tersebut horizontal. Kita escape sekarang. Sekarang kita bisa pilih dua titik yang ini, 1, 2, lepaskan kontrol, lalu kita pilih yang horizontal. Kita escape. Kemudian barulah kita bisa menambahkan dimensi, smart dimension. Untuk tinggi totalnya kira-kira 46. Untuk panjang garis bawah ini 68,2. Kemudian untuk radiusnya kita tambahkan radius 25. Nah, untuk kemiringan garis ini dan ini kita kasih 24. Untuk garis yang ini kemiringannya kita pilih, kita kasih 170. Kemudian kita escape. Di sini kita sudah mendapatkan model yang fully defined atau sketch yang sudah lengkap. Kita bisa keluar dari sketch sekarang, exit edit sketch di sebelah kanan atas. Nah, lalu kita bisa extrude dengan kedalaman 43,3. Nah, kita bisa balik arahnya ke sana ya dengan mengklik reverse direction. Kita bisa oke sekarang. Nah, kemudian setelah membuat bodi utama ini, kita bisa membuat bodi untuk memotong. Kita bisa membuat sketch baru dari right plane ya, jadi membuat sketch yang berpotongan terhadap bodi utama ini. Klik kanan right plane, kita masuk ke sketch sekarang, sketch, kita normal tuh, kontrol 8. Nah, barulah kita buat sketch line. Kita mulai dari sini, arahkan ke atas atau vertikal. Nah, kita tutup seperti ini, klik, kita lebihkan ke bawah. Lalu kita bikin seperti ini. Klik. Kita tutup di sini. Klik. Kita bikin garis miring, lalu kita tutup sketchnya di sini. Klik. Escape. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan sketch potongnya. Kita bisa sesuaikan relationnya dulu. Jadi garis ini dan edge atau tepi yang ini kita klik. Jangan lupa tekan dan tahan kontrol.
kita jadikan koordinat, jadi supaya dia jadi segaris. Kita koordinat, klik, kita escape, kemudian garis yang ini dan juga garis yang bawah kita klik, kita tekan koordinat, escape, dan garis yang belakangnya juga 1 dan 2. Jangan lupa tekan dan tahan kontrol. Oke, lepaskan kontrol, koordinat, kemudian kita escape. Barulah kita bisa menambahkan smart dimension. Kita bisa tambahkan dimensi untuk garis ini 13, kemudian untuk lebarnya kita kasih 1,5, kemudian untuk ini garis yang ini kita kasih 8, kemiringannya kita kasih 50, garis yang miring terhadap garis lurus ini 50, kemudian garis paling bawah dan juga sketch paling bawah kita kasih 10 untuk membebas saja. Oke, kita bisa escape untuk mengakhiri smart dimension. Sekarang kita sudah mendapatkan sketch yang fully defined atau sudah lengkap. Kita akan gunakan sketch ini untuk memotong model kita tadi. Kita bisa keluar dulu dari sketch ini, exit sketch, kemudian isometric, Ctrl 7. Kita bisa gunakan extruded cut. Di sini karena kita ingin memotong kedua arah sekaligus tembus ya, kita bisa gunakan end condition through all both. Jadi kedua arahnya tembus. Ketika kita klik through all both, di sini direction 2 otomatis aktif dan through all juga. Kita bisa oke ketika previewnya sudah sesuai. Nah, di sini kita sudah mendapatkan model utama dari rahang. Kemudian kita akan membuat sketch lingkaran di sini. Jadi kita bisa aktifkan sketch di permukaan ini, di kanan, sketch baru, lalu kita bisa normal tuh Ctrl 8. Kita bisa langsung buat circle dari sini sampai sini. Kita escape untuk mengakhiri command circle. Kita bisa buat garis center line. Center line kita klik dari di tengah circle kiri dan kanan. Kita escape. Kemudian kita sesuaikan directionnya. Jadi titik tengah dari center line kita klik dan juga titik origin kita pilih. Jangan lupa tekan dan tahan kontrol untuk memilih lebih dari satu item. Kita klik origin, lepaskan kontrol. Nah, dua titik ini kita mau jadikan vertikal supaya dia simetris kanan kiri. Kemudian kita escape untuk membebaskan dua titik ini. Klik garis center line sekarang, klik, kita bikin horizontal. Kemudian kita escape, kita pilih dua lingkaran ini sekarang, 1, 2, jangan lupa tekan kontrol ya. Lepaskan, kita pilih equal, jadi sama. Besarnya diameter lingkaran ini sama. Setelah kita tambahkan relation equal, kita escape, barulah kita bisa menambahkan dimensi. Smart dimension untuk garis putus-putusnya ini jarak kedua lingkaran kita kasih 37,5. Untuk diameter lingkaran kita kasih 9,3. Nah, untuk jarak lingkaran terhadap garis paling bawah ini kita kasih 34,2. Oke, kita bisa escape untuk mengakhiri smart dimension. Di sini kita sudah melakukan sketch lingkaran yang fully defined atau sudah lengkap. Kita bisa exit edit sketch. Setelah itu kita bisa isometric Ctrl 7. Kita akan gunakan sketch lingkaran ini untuk memotong ke belakang tembus ya. Kita gunakan extruded cut. Kita bisa ganti end kondisinya langsung through all tembus. Lalu kita bisa klik OK. Lalu di sini kita akan membuat lubang ulir M12 di tengah-tengah dua lubang ini. Jadi kita bisa tampilkan dulu sketch lubang ini. Klik tanda panah di kiri di samping cut S2 ini. Kita klik kanan sketch 3. Sketchnya dari lubang tersebut, kita klik gambar mata untuk menampilkan show. Dia sudah muncul kembali dengan abu-abu ini ya. Di sini untuk kita gunakan sebagai referensi saja untuk penempatan lubang ulir nanti. Kemudian untuk memberikan lubang ulir kita bisa masuk ke Hole Wizard, lubang standar ya, Hole Wizard. Kita bisa gunakan ini untuk tipe lubangnya strike tag, standar ISO, type-nya bottom tab hole. Nah, sekarang untuk masuk ke size-nya M12 saja. Oke, untuk kedalamannya tembus, kita bisa ganti end condition-nya dari blend menjadi through all. Untuk pilihan di bagian option-nya ini kita bisa gunakan yang tengah cosmetic treat dan with thread callout. Sedangkan yang lain kita kosongkan saja untuk option-nya. Nah, setelah kita definisikan jenis lubangnya, kita bisa masuk ke tab position untuk meletakkan lubangnya. Tab position kita klik, kemudian kita bisa pilih lubangnya ini mau kita letakkan di mana, di permukaan ini ya. Kita klik permukaannya, klik. Nah, kemudian kita cari titik tengah dari garis bantu sketch dua lubang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat, kita arahkan di sini, titik tengahnya dia muncul kuning ini ya. Kita bisa klik di pas yang kuning ini, kita zoom. Nah, klik, dia otomatis di tengah-tengah garis bantu ini tadi. Kemudian kita bisa escape untuk mengakhiri penambahan lubang.
lalu kita bisa oke. Di sini kita sudah mendapatkan lubang uler M12. Kemudian kita bisa sembunyikan lagi sketch 3 ini supaya tidak mengganggu. Klik kanan garis sketch 3, salah satu garis, boleh yang lingkaran, boleh yang garis putus-putus, atau klik kanan sketch 3. Di sini kita klik hide, gambar mata dicoret. Kemudian kita setelah mendapatkan model seperti ini, kita tambahkan radius di sebelah sini, R10. Kita tambahkan fillet 10. Gimana untuk edge yang ini dan ini? Kita oke. Nah, setelah itu kita akan membuat ekornya di bagian belakang sini. Kita bisa membuat sketch baru di permukaan datar bagian belakang, di permukaan yang ini ya. Klik kanan, aktifkan sketch. Oke, setelah kita masuk ke sketch, kita normal tuh Ctrl 8. Kemudian kita bisa bikin sketch garis line. Kita bisa bikin sketch seperti ini. Di luar dulu nggak masalah, seperti ini. Klik, dia miring, kemudian miring lagi seperti ini. Nah, untuk yang di tengah dia radius atau garis lingkar. Kita bisa arahkan kembali ke titik terakhir tanpa klik, arahkan saja, kemudian geser seperti ini. Klik, kemudian kita bikin garis miring lagi dan miring lagi seperti ini. Setelah kita mendapatkan profil seperti ini, kita escape. Barulah kita sesuaikan relasinya untuk mendapatkan bentuk yang sesuai. Katakanlah garis lengkung dengan garis yang miring ini, kita klik. Jangan lupa klik dan tahan kontrol untuk memilih dua item. Nah, lepaskan kontrol sekarang. Kita pilih relation tangent supaya pertemuannya smooth. Kemudian kita escape. Sekarang yang lengkung dan garis yang kanan ini tangent juga. Oke, escape. Kemudian kita bisa klik garis ini, titik ini sama titik ini. Kita kasih relation horizontal. Kita escape dulu sekarang. Titik ini dan titik ini kita kasih relation juga horizontal. Escape dulu. Kemudian titik yang garis lengkung dan garis lengkung, lepaskan kontrol, kita klik horizontal juga. Sekarang kita escape. Kemudian barulah kita klik garis yang miring dari model kita dan juga garis yang paling kiri, klik, lepaskan kontrol. Nah, dua garis ini mau kita kolinirkan atau satu gariskan, segariskan. Kita bisa klik kolinir. Oke, sekarang kita escape. Kemudian kita lakukan yang sama terhadap garis yang kanan. Klik, kontrol, kita pilih yang lepaskan kontrol, kolinir. Oke, escape. Nah, barulah kita tambahkan dimensi, smart dimension. Untuk ini sudutnya kita bisa klik garis yang miringnya dua ini, kita kasih 170. Untuk radiusnya kita klik garis radiusnya ini, kita kasih radius 20. Escape. Kita bisa escape untuk mengakhiri smart dimension command. Kemudian kita bisa tambahkan center line, garis bantu antara titik tengah dari radius ini lalu dengan titik tengah dari radius paling bawah seperti ini. Klik. Kita escape. Lalu kita bisa tambahkan smart dimension lagi. Kita pilih yang garis bantunya, kita klik, kita kasih dimensi 24. Oke, kemudian kita escape untuk mengakhiri smart dimension. Di sini kita bisa tambahkan radius dulu untuk tepian ini dan ini. Sketch fillet kita pilih radius 5. Untuk titik yang ini satu kita klik, dan juga untuk titik yang ini klik. Setelah previewnya kita sesuai, kita bisa oke. Oke lagi untuk mengakhiri sketch fillet command. Nah, kemudian barulah kita tambahkan dimensi untuk garis kecil ini. Kita bisa tarik dulu titiknya untuk memperbesar. Nah, semacam ini kita tarik, lepaskan, kita escape untuk membebaskan. Nah, titiknya ini kita mau tempelkan di titik ini. Jadi titik ini kita klik, kita tekan dan tahan kontrol, kita pilih titik yang ini, kita zoom dulu titik yang ini ya. Nah, ini kita klik, lepaskan kontrol, kita escape dulu, ulangi. Jadi titik yang ini kita kecilkan, klik, titik yang ini ya kita klik, kita tekan dan tahan kontrol, kita pilih titik sketch nya, klik, lepaskan kontrol. Jadi dua titik ini kita mau jadikan koinsiden atau tambahkan semacam ini. Kemudian kita bisa escape untuk membebaskan pilihan kita. Nah, setelah kita posisikan panjangnya ini dengan menempelkan titik ini terhadap titik akhir dari radius ini, kita bisa melihat sketch kita sekarang fully defined atau sudah lengkap. Kita bisa keluar dari sketch sekarang, exit edit sketch, kita bisa extrude. Nah, tapi sebelumnya kalau kita lihat sketch kita ini terbuka ya, bukan tertutup.
Jadi ketika kita extrude dengan profil yang terbuka seperti ini, dia akan menghasilkan extrude dengan ketebalan. Kita bisa langsung coba saja extrude boss or base. Nah, jadi semacam ini, dia menghasilkan extrudan tapi dengan ketebalan. Jadi kalau profilnya skate tidak tertutup, dia akan menghasilkan seperti ini untuk extrude-nya. Kita bisa putar untuk melihat previewnya. Kita mau mengasih ketebalan di thin feature ini, kita bisa ganti 10 menjadi 2 mili. 2 mili, kita enter untuk melihat previewnya. Oke. Nah, tapi saya ingin ketebalannya ke dalam. Kita bisa ini reverse direction di thin feature ya. Oke, kemudian barulah kita definisikan panjangnya. Untuk direction 1 kita kasih panjang 14,3. Kemudian kalau kita lihat di sini kan masih ngambang berarti ya. Nah, kita perlu aktifkan direction 2. Kita centang direction 2. Tapi direction 2 nya cukup sampai di permukaan ini. Kita bisa pilih end conditionnya up to body atau sampai ke body. Sampai ke body yang mana? Body yang ini kita klik. Nah, semacam ini. Jadi dia sudah mengikuti bentukan dari body yang kita pilih ketika kita menggunakan end condition up to body atau sampai ke body. Setelah mendapatkan preview yang sesuai, kita bisa oke. Di sini kita sudah mendapatkan model semacam ini. Kalau kita lihat di sini ada semacam cowaan ya, kita bisa tutup dulu. Untuk menutupnya kita bisa menggambar sketch baru di permukaan datar sini. Kita klik kanan permukaan datarnya, lalu kita bisa masuk ke sketch. Oke, setelah kita masuk sketch, kita normal to, Ctrl 8, kita escape untuk membebaskan pilihan ini. Oke, kita akan gunakan tepian dari permukaan yang bawah ini untuk sketch kita. Jadi kita mau convert entities. Kita bisa gunakan convert entities dulu, kita klik di sini. Lalu yang mau kita convert mana? Permukaan ini. Kita klik permukaannya. Kita bisa oke. Kita putar sekarang. Nah, di sini dia sudah menghasilkan sketch dari tepi terluar dari permukaan yang kita pilih ketika kita menggunakan convert entities. Kemudian kita bisa keluar dari sketch, exit edit sketch. Nah, kita gunakan sketch yang ini untuk menutup celah di sini. Kita bisa langsung extrude boss or base. Arahnya bukan ke sini tapi ke sana. Kita bisa gunakan reverse direction untuk membalik arah. End conditionnya kita bisa pilih up to body juga. Sampai ke body yang mana? Body yang ini kita klik. Lalu kita bisa oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan profil yang solid atau tertutup. Nah, kemudian kita akan menggambar kakinya atau kotakan kakinya, penyangganya di sini. Kalau kita bisa lihat plane yang ada di front, top, right, jadi plane yang tepat untuk kita menggambar sketch kakinya kita bisa gunakan top plane kalau kita lihat. Tapi kalau kita pastikan lagi, kita arahkan seperti ini, kita lihat top plane. Nah, top plane kan berada di sini, sedangkan kita harusnya menggambar dari atas ini. Kita bisa buat plane baru sekarang ya kan. Seperti pada video sebelumnya, untuk membuat plane baru kita masuk ke features, reference geometry, plane. Setelah kita aktifkan plane, kita bisa masukkan referensi pertamanya. Kita klik panah kecil di samping kiri ini, lalu kita pilih top plane. Klik top plane sebagai referensi pertama, lalu kita masuk ke referensi kedua. Kotaknya ini nyala biru ya. Kita pilih permukaan yang ini, yang paling atas. Nah, seperti ini. Jadi referensi pertamanya top plane dan referensi keduanya permukaan kecil radius ini. Tapi referensi pertamanya perlu kita ganti opsinya menjadi paralel. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan preview yang sesuai. Jadi plane baru yang kita buat ini paralel atau sejajar terhadap top plane dan juga tangent terhadap face ini. Jadi dia otomatis mendapatkan permukaan paling atas dari model kita. Setelah itu kita bisa oke. Nah, kita sudah mendapatkan plane baru sekarang di sini. Kita bisa menggambar sketch di plane 1. Klik kanan plane 1, aktifkan sketch sekarang. Kemudian kita normal to, Ctrl 8. Kita bisa menggambar kotak sekarang menggunakan center rectangle. Toolbar menu kita klik yang rectangle, lalu pilih center rectangle. Kita bisa menggambar dulu di area bebas seperti ini. Nah, kemudian barulah kita escape untuk mengakhiri komen center rectangle. Barulah kita kasih dimensi smart dimension. Untuk panjang yang ini garis yang vertikal 40,5, untuk panjang garis yang horizontal 41. Kemudian kita escape untuk mengakhiri smart dimension. Nah, barulah kita posisikan titik origin, kita klik, tekan dan tahan kontrol untuk memilih beberapa item sekarang. Kemudian di tengah dari kotak ini, klik, lepaskan kontrol, kita jadikan kedua titik yang kita pilih menjadi vertikal. Oke, escape untuk membebaskan pilihan.
barulah kita tambahkan smart dimension lagi untuk mengatur posisi naik turunnya kotak ini. Kita escape dulu. Jadi saya ingin jarak kotak ini 0,2 mili. Nah, garis ini kita turunkan lagi titiknya. Nah, seperti ini. Jadi garis ini terhadap tepi yang ini 0,2 mili. Escape dulu untuk membebaskan semua pilihan. Kemudian kita aktifkan smart dimension. Kita pilih garis yang ini, kemudian garis yang ini. Boleh yang ini, boleh yang ini, sama saja. Yang penting mewakili garis terluar. Kemudian kita klik 0,2. Kita escape sekarang. Kemudian kita sudah mendapatkan sketch yang fully defined. Kita bisa exit edit sketch. Kita bisa putar previewnya seperti ini. Nah, setelah itu kita extrude ya model kita ini. Extrude dengan kedalaman extrude dia 10,8 ke atas ini. Nah, tapi yang ke bawah ke arah sini kita bisa aktifkan dulu direction 2 centang. Kita bisa pilih pilihan end condition up to body. Jadi yang ke bawah itu up to body. Sampai body yang mana? Body yang ini kita klik. Kemudian kita tidak ingin membuat ini pejal, tapi dia ada semacam ketebalan ya. Jadi kita bisa aktifkan feature atau settingan thin feature ini. Jadi kita sudah mendapatkan thin feature seperti ini. Kita balik arahnya, reverse direction. Jadi kita mau memberikan ketebalan 3 mili untuk profil ini. 3 mili. 3, enter untuk melihat previewnya. Kita bisa lihat previewnya. Kalau sudah sesuai previewnya bisa kita oke. Sekarang kita sudah melakukan model seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan dulu radius-radiusnya. Kita aktifkan fillet 3 mili. Kita pilih tepi yang ini 1, kemudian yang kecil ini kita zoom 2, dan yang sebelah sini telurnya 3. Kita bisa oke. Nah, kemudian kita bisa tambahkan radius lagi di samping sini, radius 1 mili, fillet 1 mili. Tepi yang ini kita klik, lalu kita klik tepi yang ini, lalu kita pilih yang bawah 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kemudian kita tambahkan radius 2 mili untuk permukaan tepi yang ini. Fillet 2. Kita pilih tepi yang ini, edge yang ini. Oke, kemudian kita bisa oke. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan radius seperti ini atau model seperti ini. Nah, kita sekarang bisa edit fillet yang terakhir. Klik kanan di fillet yang terakhir ya, di sebelah sini klik kanan, edit feature. Kita tambahkan radius 2 mili untuk tepi yang ini juga. Jadi satu kita klik ini, dan juga yang ini juga klik. Kita bisa oke. Oke, sekarang kita putar seperti ini. Nah, kita mau membuat tempat tutupan baut atau dinding baut di sebelah sini. Kita bisa membuat sketch baru di atas permukaan paling bawah. Jadi permukaan yang kecil ini, tipis ini, kita klik kanan permukaan datar yang kecil ini, lalu kita bisa masuk ke sketch. Nah, setelah kita masuk ke sketch, kita normal tuh Ctrl 8. Nah, kemudian barulah kita bikin circle atau lingkaran. Circle dimulai dari sini aja. Jadi kira-kira kita bikin 4 circle seperti ini. Kita escape untuk mengakhiri circle-nya. Nah, barulah kita sesuaikan relationnya. Kita bisa buat garis bantu center line. Jadi untuk menghubungkan titik ini sama titik ini, kemudian sama titik ini juga, klik escape untuk mengakhiri center line. Kemudian garis bantu yang ini kita klik jadikan vertikal. Escape. Garis bantu yang horizontal ini kita klik jadikan horizontal. Klik escape. Nah, kemudian titik yang ini sama titik yang bawah, klik. Dua titik ini kita jadikan vertikal. Escape. Sekarang ini titik yang ini dan titik yang ini, lepaskan kontrol, kita pilih yang horizontal. Oke, escape. Nah, kemudian 4 lingkaran ini kita klik 1, tekan dan tahan kontrol, 2, 3, 4, lepaskan kontrol, kita pilih equal, sama, supaya diameternya sama semua. Oke, kemudian kita bisa escape. Nah, sekarang kita bisa tampilkan sketch dari kotak ini tadi di extrude thin 2. Kita bisa klik panah ke bawahnya extrude thin 2 ini,
sketch 8 ya. Nomornya tidak begitu penting, yang penting sketch yang di dalam extrude ini atau dinding yang paling bawah. Kita bisa klik kanan sketch yang ini, lalu kita klik yang show gambar mata. Jadi untuk mendapatkan titik tengah ini, supaya kita tidak membuat titik tengah lagi. Kemudian titik tengah dari garis horizontal ini kita klik, tekan dan tahan kontrol, kita pilih titik tengah dari kotaknya tadi, lepaskan kontrol. Nah, dua titik ini kita bikin vertikal supaya dia di tengah-tengah kanan kiri seimbang berarti. Oke, kita escape. Kemudian titik tengah dari garis yang vertikal. Untuk memilih titik tengah kita bisa klik kanan juga garisnya, lalu kita pilih yang select midpoint. Ketika kita klik select midpoint, dia otomatis memilih titik tengah. Kemudian barulah kita tekan dan tahan kontrol, pilih musuhnya. Sekarang musuhnya titik yang ini kita klik, lalu lepaskan kontrol. Setelah dua titik ini kita pilih, kita bisa add relation horizontal. Kemudian kita bisa escape untuk membebaskan pilihan. Barulah kita bisa tambahkan dimensi. Smart dimension untuk diameternya kita klik, kita kasih 8. Oke, untuk posisinya yang vertikal ini kita klik garisnya 31,8, sedangkan yang horizontal 32. Kita bisa escape untuk mengakhiri smart dimension. Nah, di sini kalau kita lihat kita sudah mendapatkan full define sketch. Kita bisa keluar dari sketch sekarang, exit edit sketch. Nah, kita bisa putar seperti ini. Nah, kita sekarang mau tambahkan extrude boss or base. Kita mau extrude ke arah bawah sini. End conditionnya kita bisa ganti jadi up to body. Kita extrude up to body. Kita extrude sampai ke body yang mana? Body yang ini. Barulah kita oke. Oke, kita bisa sembunyikan sketch dari kotak ini. Klik kanan garis yang mewakili sketch kotak, atau klik kanan di sketch 8 ini, klik kanan, lalu kita hide gambar mata, dicoret hide. Oke, kemudian kita bisa tambahkan radius di tepi-tepi ini. Radiusnya 0,5 mili. Lihat, 0,5. Kita pilih yang ini, satu. Kita pilih sensitive toolbar yang ini, paling kiri. Dia sudah memilih otomatis 8 tepi yang lainnya. Kita bisa oke. Lalu kita tambahkan fillet lagi 0,5, enter. Kemudian kita pilih tepi yang ini, klik oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan model dari rahang kita ya. Kita bisa save sekarang. Kita kasih nama rahang, save. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Apabila teman-teman memiliki komentar atau sanggahan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share, dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.